Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyapa Anda dengan hangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sahabat semua, dari mana saja Anda menonton tayangan ini? Apakah dari kota besar dengan hiruk-pikuk aktivitas? Atau dari desa yang tenang dengan udara sejuk? Silakan bayangkan bahwa kita sedang duduk bersama, saling berbagi cerita, dan saling menguatkan. Bagi sahabat yang usianya sudah memasuki 50-an, 60-an, bahkan ada yang mungkin sudah 70 tahun lebih, saya doakan semoga kesehatan senantiasa menyertai. Bagaimana kondisi kesehatan Anda hari ini? Apakah tubuh terasa segar? Ataukah ada keluhan seperti pegal-pegal, sakit kepala, atau sulit tidur di malam hari? Apapun kondisinya, semoga Tuhan memberi kekuatan, kesabaran, serta jalan untuk tetap menikmati hari-hari dengan penuh rasa syukur. Khusus untuk sahabat yang mungkin sedang mengalami gangguan tidur, jangan berkecil hati. Anda tidak sendirian. Banyak lansia yang menghadapi persoalan serupa, mulai dari sulit tidur, sering terbangun tengah malam, atau bangun terlalu pagi. Kondisi ini wajar terjadi seiring bertambahnya usia, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Justru dengan pengetahuan yang tepat, pola hidup yang baik, serta dukungan keluarga, kualitas tidur bisa diperbaiki sehingga kesehatan pun terjaga. Sahabat channel Lansia Sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, yaitu tidur nyenyak untuk lansia. Mungkin sebagian dari Anda pernah bertanya, mengapa tidur yang dulu terasa mudah di usia muda, sekarang menjadi lebih sulit? Mengapa tubuh tetap terasa lelah meski sudah berbaring berjam-jam? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar dan sering muncul pada usia lanjut. Tidur bukan sekadar waktu untuk memejamkan mata. Tidur adalah kebutuhan biologis yang memengaruhi hampir seluruh aspek kesehatan, mulai dari daya tahan tubuh, kesehatan jantung, fungsi otak, hingga keseimbangan emosi. Bila tidur terganggu, tubuh mudah lelah, pikiran gampang gelisah, dan penyakit pun lebih mudah datang. Karena itu, menjaga kualitas tidur adalah salah satu cara terbaik untuk memperpanjang usia harapan hidup dengan sehat dan bugar. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita renungkan sejenak. Bayangkan tubuh kita ibarat sebuah mesin yang terus bekerja sepanjang hari. Mesin ini tentu butuh waktu untuk beristirahat, didinginkan, dan diperbaiki. Nah, tidur adalah saat paling penting untuk itu. Saat kita tidur, tubuh memulihkan sel-sel yang rusak, memperkuat sistem imun, menyeimbangkan hormon, dan menyegarkan otak agar siap beraktivitas kembali keesokan harinya. Itulah mengapa tidur sering disebut sebagai obat alami terbaik bagi manusia. Namun sayangnya, pada usia lanjut, kualitas tidur sering menurun. Ada beberapa faktor yang memengaruhi, misalnya perubahan hormon, kondisi kesehatan seperti hipertensi atau diabetes, penggunaan obat-obatan tertentu, hingga faktor psikologis seperti cemas atau kesepian. Akibatnya, banyak lansia yang mengeluh sulit tidur nyenyak. Hal ini bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga bisa memengaruhi kesehatan jangka panjang. Sahabat channel Lansia Sehat, melalui video ini saya ingin mengajak Anda semua untuk memahami 12 tips tidur nyenyak menurut dokter. Tips-tips ini tidak hanya berupa teori, tetapi juga didukung oleh penjelasan kandungan alami yang bisa membantu tidur lebih pulas, serta testimoni dari lansia yang telah merasakan manfaatnya. Dengan begitu, informasi yang kita bahas akan terasa nyata, mudah dipraktikkan, dan memberi dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai momen untuk belajar bersama. Setiap langkah yang kita ambil untuk memperbaiki kualitas tidur adalah bentuk kasih sayang kita pada diri sendiri. Tidur nyenyak bukan hanya tentang merasa segar di pagi hari, tetapi juga tentang menjaga kesehatan jantung, melindungi fungsi otak dari penurunan memori, serta meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap kuat menghadapi berbagai tantangan. Saya berharap sahabat semua bisa mengikuti pembahasan ini dari awal sampai akhir. Setiap bab akan berisi penjelasan yang runtut, mulai dari alasan medis mengapa tidur nyenyak itu penting, hingga langkah-langkah praktis yang bisa langsung dicoba di rumah. Jangan lupa siapkan catatan kecil bila perlu, agar tips-tips ini bisa lebih mudah dipraktikan. Dan yang paling penting, saya ingin mendoakan dengan tulus, semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, ketenangan pikiran, dan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari. Semoga setiap malam menjadi waktu istirahat yang penuh berkah, dan setiap pagi menjadi awal baru yang penuh semangat. Dengan niat baik dan usaha yang sungguh-sungguh, saya yakin sahabat channel Lansia Sehat bisa meraih kualitas tidur yang lebih baik. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dari bab pertama hingga bab terakhir.
Setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan inti, mengapa tidur nyenyak sangat penting bagi lansia, dan apa dampaknya bila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita berbincang hangat di awal, kini mari kita masuk ke pembahasan inti. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab adalah, mengapa tidur nyenyak begitu penting bagi para lansia? Untuk memahami hal ini, kita perlu meninjau perubahan alami yang terjadi pada tubuh seiring bertambahnya usia. Seiring bertambahnya usia, pola tidur manusia mengalami perubahan besar. Jika saat muda kita bisa tidur 8 jam tanpa terganggu, di usia lanjut kondisi ini tidak selalu sama. Banyak lansia yang tidur lebih singkat, sering terbangun tengah malam, atau bangun jauh lebih pagi dari yang diinginkan. Semua ini bukan semata-mata karena kebiasaan, melainkan juga hasil dari proses biologis alami. Di dalam tubuh kita ada yang disebut ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur kapan tubuh merasa mengantuk dan kapan merasa segar. Pada usia lanjut, ritme sirkadian ini bisa mengalami perubahan. Hormon melatonin, yang bertugas memberi sinyal pada tubuh untuk tidur, jumlahnya berkurang seiring pertambahan usia. Akibatnya, rasa kantuk datang lebih awal di malam hari dan tidur pun menjadi lebih dangkal. Tidur nyenyak sangat penting bagi lansia, karena pada saat tidur tubuh melakukan berbagai proses pemulihan. Misalnya, sel-sel tubuh diperbaiki, hormon penting untuk pertumbuhan dan peremajaan dilepaskan, serta sistem imun diperkuat. Bila tidur terganggu, proses ini tidak berjalan optimal. Itulah mengapa banyak lansia yang kurang tidur cenderung lebih mudah sakit, cepat lelah, bahkan rentan mengalami gangguan konsentrasi dan daya ingat. Mari kita lihat dari sisi kesehatan jantung. Saat tidur, tekanan darah cenderung menurun dan jantung mendapat waktu untuk beristirahat. Jika tidur terganggu terus-menerus, tekanan darah bisa tetap tinggi sepanjang malam. Kondisi ini dalam jangka panjang meningkatkan risiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Jadi, tidur nyenyak bukan hanya soal rasa nyaman, tetapi juga melindungi organ vital dari kerusakan. Dari sisi otak, tidur berperan penting dalam menjaga fungsi kognitif. Otak kita memiliki sistem pembersih alami yang aktif saat tidur, dikenal sebagai glymphatic system. Sistem ini membersihkan sisa-sisa metabolisme yang bisa menumpuk di otak. Bila tidak dibersihkan, sisa metabolisme tersebut berpotensi menjadi faktor risiko munculnya penyakit seperti Alzheimer atau demensia. Oleh karena itu, lansia yang tidur cukup dan berkualitas cenderung memiliki ingatan lebih tajam dan pikiran lebih jernih. Tidur nyenyak juga berkaitan erat dengan kesehatan emosi. Banyak lansia yang mengalami perubahan suasana hati, mudah cemas, atau cepat marah. Salah satu penyebab utamanya adalah kurang tidur. Saat tidur terganggu, produksi hormon kortisol atau hormon stres meningkat. Akibatnya, perasaan mudah gelisah dan daya tahan emosi melemah. Dengan tidur yang berkualitas, tubuh bisa menyeimbangkan hormon, sehingga suasana hati lebih stabil dan pikiran terasa lebih tenang. Mari kita tidak lupakan hubungan tidur dengan daya tahan tubuh. Saat tidur, tubuh menghasilkan sitokin, yaitu protein yang membantu melawan infeksi, peradangan, dan stres. Jika tidur tidak cukup, produksi sitokin menurun, sehingga tubuh lebih mudah terserang penyakit. Banyak penelitian membuktikan bahwa orang tua yang tidurnya cukup lebih jarang jatuh sakit dibanding yang sering begadang atau tidurnya terputus-putus. Selain itu, tidur yang baik juga memengaruhi keseimbangan gula darah. Bagi sahabat lansia yang menderita diabetes, tidur yang kurang bisa memperburuk kondisi. Hal ini karena kurang tidur membuat tubuh lebih sulit mengatur kadar gula darah. Sebaliknya, tidur cukup membantu sel-sel tubuh lebih responsif terhadap insulin, sehingga kadar gula darah lebih stabil. Tidak kalah penting, tidur juga berdampak pada kesehatan tulang dan otot. Ketika tidur, tubuh melepas hormon pertumbuhan yang berfungsi memperkuat tulang dan memperbaiki jaringan otot. Pada lansia, di mana risiko osteoporosis cukup tinggi, tidur berkualitas menjadi salah satu cara alami untuk menjaga kekuatan tulang agar tetap sehat dan tidak mudah rapuh. Sekarang mari kita bicara tentang pengalaman nyata. Banyak lansia yang mengaku bahwa setelah berhasil memperbaiki kualitas tidurnya, tubuh mereka terasa lebih ringan, pikiran lebih segar, dan emosi lebih stabil. Ada seorang nenek berusia 68 tahun yang menceritakan bagaimana setelah berhasil menjaga tidur selama 7 jam setiap malam, tekanan darahnya menjadi lebih stabil dan ia jarang lagi merasakan pusing. Testimoni seperti ini memberi gambaran jelas bahwa tidur yang cukup benar-benar membawa manfaat nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, bisa kita simpulkan bahwa tidur nyenyak bukan sekadar kebutuhan, melainkan bagian penting dari gaya hidup sehat.
Tanpa tidur yang berkualitas, berbagai upaya menjaga kesehatan seperti olahraga dan makan sehat tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, pembahasan 12 tips tidur nyenyak yang akan kita jelajahi bersama dalam bab-bab berikutnya sangat penting untuk dipahami dan dipraktikkan. Di bab selanjutnya, kita akan mulai masuk ke tips pertama dan kedua, yaitu bagaimana menciptakan rutinitas tidur yang konsisten dan membuat lingkungan tidur yang nyaman. Dua hal sederhana ini seringkali menjadi kunci awal keberhasilan untuk kembali merasakan tidur nyenyak di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah memahami betapa pentingnya tidur nyenyak bagi kesehatan lansia, kini saatnya kita melangkah ke tips praktis yang bisa langsung dipraktikkan. Dua tips pertama ini terlihat sederhana, namun seringkali justru menjadi fondasi utama untuk keberhasilan tidur berkualitas. Mari kita bahas lebih dalam tentang rutinitas tidur yang konsisten dan lingkungan tidur yang nyaman. Tips 1. Ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Tubuh manusia, termasuk pada usia lanjut, memiliki jam biologis atau ritme sirkadian. Jam biologis inilah yang mengatur kapan kita merasa kantuk dan kapan tubuh terasa segar. Jika rutinitas tidur berantakan, jam biologis ini juga menjadi kacau. Akibatnya, tubuh kesulitan mengenali waktu yang tepat untuk beristirahat. Oleh karena itu, sahabat perlu membiasakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan sekalipun. Misalnya, jika sahabat memilih tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 pagi, usahakan konsisten dengan jadwal ini. Awalnya mungkin terasa sulit, tetapi bila dilakukan dengan disiplin, tubuh akan menyesuaikan diri secara alami. Ada beberapa langkah kecil yang bisa membantu menciptakan rutinitas tidur. Buat ritual sebelum tidur. Misalnya, minum segelas susu hangat, membaca buku ringan, atau mendengarkan musik lembut. Ritual ini memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya istirahat sudah tiba. Hindari aktivitas berat menjelang tidur. Misalnya membersihkan rumah, olahraga keras, atau berdiskusi serius yang bisa memicu stres. Gunakan pencahayaan redup. Cahaya terang, terutama dari lampu putih atau layar gawai, bisa menghambat keluarnya hormon melatonin yang membuat kantuk. Testimoni nyata datang dari seorang kakek berusia 72 tahun yang sebelumnya sering tidur larut malam dan terbangun berkali-kali. Setelah mencoba rutinitas tidur yang konsisten, ia mengaku tubuhnya lebih segar di pagi hari dan tekanan darahnya lebih stabil. Ia mengatakan, tidur di jam yang sama setiap malam membuat tubuh saya seperti punya alarm alami. Saya lebih tenang, dan kualitas tidur saya jauh lebih baik. Selain manfaat praktis, rutinitas tidur konsisten juga berdampak besar pada kesehatan jantung, sistem pencernaan, dan fungsi otak. Dengan pola yang teratur, tubuh mendapat kesempatan optimal untuk memulihkan diri. Tip 2. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Setelah memiliki jadwal tidur yang konsisten, langkah berikutnya adalah memastikan lingkungan tempat tidur benar-benar mendukung kualitas istirahat. Kamar tidur sebaiknya menjadi ruang yang menenangkan, bukan tempat penuh distraksi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain. Suhu ruangan. Kamar yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa mengganggu kenyamanan tidur. Suhu ideal biasanya antara 24-26 derajat Celcius. Jika cuaca panas, gunakan kipas angin atau pendingin ruangan secukupnya. Kasur dan bantal. Pilih kasur dengan tingkat kekerasan sedang, tidak terlalu empuk agar tulang belakang tetap sejajar. Bantal sebaiknya menopang leher dengan baik sehingga tidak menimbulkan nyeri. Kebersihan kamar. Pastikan spray, sarung bantal, dan selimut selalu bersih. Aroma segar dari kamar tidur bisa membantu menenangkan pikiran. Jika suka, tambahkan aromaterapi lembut seperti lavender yang dikenal memiliki efek menenangkan. Pencahayaan. Kamar yang gelap membantu tubuh menghasilkan melatonin lebih banyak. Gunakan gorden tebal untuk menghalangi cahaya dari luar, atau pakai penutup mata jika diperlukan. Kebisingan. Suara bising dari televisi, kendaraan, atau lingkungan sekitar bisa mengganggu tidur. Bila perlu, gunakan earplug atau atur kamar agar lebih kedap suara. Sebuah penelitian medis menunjukkan bahwa lingkungan tidur yang nyaman dapat meningkatkan durasi tidur hingga 30% pada lansia. Ini artinya, sahabat tidak hanya tidur lebih lama, tetapi juga lebih dalam dan berkualitas. Testimoni lain datang dari seorang ibu berusia 65 tahun. Beliau sering terbangun karena kamar terasa panas dan berisik. Setelah mengganti spray dengan bahan katun sejuk, menambahkan tirai tebal, serta menyalakan kipas angin dengan kecepatan rendah, tidurnya jauh lebih nyenyak.
Ia mengatakan bahwa perubahan kecil pada lingkungan kamar membawa dampak besar pada kualitas hidupnya. Kandungan alami yang mendukung. Selain pengaturan rutinitas dan lingkungan, ada beberapa kandungan alami yang bisa membantu tidur lebih pulas bila dipadukan. Misalnya, magnesium yang banyak terdapat pada kacang almond, bayam, dan pisang. Magnesium berperan menenangkan saraf dan otot, membuat tubuh lebih rileks. Melatonin alami dari buah ceri, tomat, dan jagung manis. Kandungan ini membantu mengatur jam biologis tubuh. L-theanine dalam teh hijau tanpa kafein, yang memberi efek menenangkan. Banyak lansia yang merasakan khasiat dari makanan alami ini. Ada yang bercerita bahwa rutin makan pisang setiap malam sebelum tidur membuat tidurnya lebih nyenyak. Kandungan kalium dan magnesium dalam pisang membantu otot lebih rileks sehingga mudah terlelap. Penutup bab 3. Sahabat channel Lansia Sehat, 2 tips ini memang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya merupakan dasar penting untuk memperbaiki kualitas tidur. Rutinitas tidur yang konsisten membantu tubuh mengenali waktu istirahat, sementara lingkungan kamar yang nyaman memberi dukungan agar tidur benar-benar pulas. Bila kedua hal ini dipadukan, hasilnya akan terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di bab berikutnya, kita akan melangkah ke tip 3 dan tip 4, yaitu bagaimana mengatur asupan makanan dan minuman agar tidak mengganggu tidur, serta apa saja pilihan makanan alami yang justru bisa membantu tidur lebih berkualitas. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita sudah membahas tentang pentingnya rutinitas tidur yang konsisten dan lingkungan tidur yang nyaman. Kini, mari kita melangkah pada tips berikutnya yang tak kalah penting, yaitu memperhatikan asupan makanan dan minuman. Apa yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tidur. Ada makanan dan minuman yang justru memperburuk tidur, namun ada juga yang bisa menjadi penolong alami agar tidur lebih nyenyak. Tip 3. Hindari asupan yang mengganggu tidur. Ada beberapa jenis makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari menjelang tidur karena bisa mengganggu kualitas istirahat. Kafein. Kafein adalah stimulan yang bisa membuat tubuh tetap terjaga. Tidak hanya terdapat dalam kopi, tetapi juga teh hitam, coklat, dan beberapa minuman bersoda. Bagi lansia, metabolisme kafein biasanya lebih lambat dibanding orang muda, sehingga efek terjaga bisa bertahan lebih lama. Bila diminum sore atau malam hari, kafein bisa menyebabkan sulit tidur. Alkohol. Ada yang beranggapan alkohol membuat tidur lebih cepat datang. Memang benar, alkohol bisa membuat kantuk sesaat, tetapi kualitas tidur menjadi buruk. Tidur jadi lebih dangkal, sering terbangun, dan tubuh tidak terasa segar saat bangun pagi. Makanan pedas atau berlemak. Konsumsi makanan pedas, berminyak, atau terlalu berat menjelang tidur bisa memicu rasa tidak nyaman pada perut. Beberapa lansia bahkan mengalami asam lambung naik atau reflux yang menyebabkan sulit terlelap. Rokok. Nikotin dalam rokok bekerja mirip dengan kafein, yaitu merangsang saraf sehingga tubuh tetap terjaga. Selain itu, merokok juga memperburuk kualitas pernapasan yang pada akhirnya mengganggu tidur. Seorang bapak berusia 66 tahun pernah bercerita bahwa dirinya sulit tidur setiap malam. Setelah diperiksa, ternyata ia rutin minum kopi hitam selepas makan malam. Begitu ia berhenti mengonsumsi kopi di sore hari, tidurnya menjadi jauh lebih mudah. Hal sederhana seperti ini membuktikan bahwa menghindari kafein menjelang tidur dapat memberi hasil nyata. Tip 4. Konsumsi makanan dan minuman yang membantu tidur. Di sisi lain, ada makanan dan minuman yang justru sangat baik untuk mendukung tidur nyenyak. Umumnya, makanan ini mengandung nutrisi yang berperan menenangkan saraf, menyeimbangkan hormon, dan merilekskan otot. Beberapa contoh di antaranya. Susu hangat. Susu mengandung asam amino triptofan, yaitu zat yang membantu produksi hormon serotonin dan melatonin. Serotonin berperan menenangkan pikiran, sementara melatonin memberi sinyal pada tubuh untuk tidur. Banyak lansia merasakan bahwa segelas susu hangat sebelum tidur membuat tubuh lebih rileks. Pisang. Buah ini kaya magnesium, kalium, dan triptofan. Magnesium membantu merilekskan otot, kalium menjaga keseimbangan cairan tubuh, sedangkan triptofan memperlancar produksi melatonin. Kombinasi ini membuat pisang sangat efektif sebagai camilan malam yang sehat. Kacang almond. Almond mengandung magnesium dan protein yang menenangkan sistem saraf. Konsumsi segenggam kecil almond sebelum tidur dapat membantu mengurangi rasa gelisah dan membuat tidur lebih pulas. Oatmeal. Oat bukan hanya baik untuk jantung, tetapi juga sumber melatonin alami. Mengonsumsi semangkuk kecil oatmeal hangat di malam hari bisa membantu tubuh lebih siap untuk tidur. Teh herbal.
Beberapa teh herbal seperti chamomile, lavender, dan peppermint terkenal memiliki efek menenangkan. Kandungan antioksidan apigenin dalam chamomile, misalnya, dapat berikatan dengan reseptor di otak yang membantu mengurangi kecemasan dan menimbulkan rasa kantuk alami. Buah ceri. Ceri merupakan salah satu sumber melatonin alami. Jus ceri atau buah ceri segar bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan kualitas tidur. Seorang nenek berusia 70 tahun pernah membagikan pengalamannya. Ia terbiasa minum susu hangat setiap malam sebelum tidur. Sebelumnya, ia sering terbangun tengah malam dan sulit tidur kembali. Setelah rutin minum susu hangat, tidurnya lebih tenang dan ia merasa lebih bugar di pagi hari. Testimoni seperti ini semakin menguatkan bahwa pilihan makanan sederhana bisa membawa manfaat nyata. Kandungan gizi dan khasiatnya. Mari kita lihat secara singkat kandungan utama yang bermanfaat bagi tidur. Triptofan ditemukan pada susu, kacang-kacangan, dan pisang. Berfungsi sebagai bahan pembentuk serotonin dan melatonin. Magnesium terdapat pada almond, bayam, dan pisang. Membantu merilekskan otot dan saraf. Melatonin terdapat pada ceri, tomat, dan jagung manis. Mengatur siklus tidur bangun tubuh. Apigenin terdapat pada teh chamomile. Memiliki efek menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Dengan memahami kandungan ini, sahabat bisa memilih makanan yang sesuai untuk dikonsumsi sebelum tidur. Penutup bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, kita bisa melihat betapa besar pengaruh makanan dan minuman terhadap tidur. Menghindari kafein, rokok, dan makanan berat sebelum tidur adalah langkah bijak. Sebaliknya, menambahkan susu hangat, pisang, atau teh herbal ke dalam rutinitas malam bisa menjadi rahasia sederhana untuk tidur lebih berkualitas. Di bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan pada tip 5 dan tip 6, yaitu mengenai pentingnya aktivitas fisik ringan serta relaksasi sebelum tidur. Dua hal ini akan melengkapi langkah-langkah sebelumnya sehingga sahabat bisa meraih tidur yang lebih tenang dan menyehatkan. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah membicarakan tentang pentingnya mengatur makanan dan minuman yang berpengaruh pada tidur, kini mari kita beralih pada dua tips yang tak kalah penting, aktivitas fisik ringan dan relaksasi sebelum tidur. Dua hal ini saling melengkapi. Aktivitas fisik membantu tubuh merasa lelah secara alami, sedangkan relaksasi membuat pikiran tenang, sehingga tidur bisa datang dengan lebih mudah. Tip 5. Aktivitas fisik ringan di siang atau sore hari. Banyak penelitian medis menegaskan bahwa olahraga teratur merupakan salah satu cara terbaik untuk memperbaiki kualitas tidur, termasuk pada lansia. Namun, tentu saja olahraga yang dimaksud bukanlah olahraga berat yang bisa melelahkan atau bahkan mencederai tubuh. Lansia cukup melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Beberapa contoh aktivitas fisik yang cocok untuk lansia adalah jalan kaki santai. Dilakukan di pagi atau sore hari, selama 20-30 menit. Jalan kaki membantu melancarkan sirkulasi darah, menjaga kesehatan jantung, sekaligus menurunkan ketegangan otot. Senam lansia. Gerakan sederhana yang melibatkan peregangan otot dapat meningkatkan kelenturan tubuh dan membuat otot lebih rileks di malam hari. Bersepeda statis. Jika tersedia sepeda statis di rumah, 10-15 menit bersepeda ringan bisa menjadi pilihan aman. Berkebun. Aktivitas seperti menyiram tanaman, mencabut rumput, atau menata pot bunga bisa menjadi olahraga menyenangkan sekaligus membuat tubuh lebih bugar. Olahraga ringan tidak hanya membuat tubuh merasa lebih lelah secara alami, tetapi juga membantu menyeimbangkan hormon. Saat berolahraga, tubuh memproduksi endorfin yang membuat suasana hati lebih baik. Selain itu, olahraga membantu mengurangi kadar hormon stres kortisol, sehingga tidur di malam hari terasa lebih nyenyak. Namun, penting untuk diingat, olahraga sebaiknya dilakukan minimal 3-4 jam sebelum tidur. Jika dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh justru masih dalam kondisi terjaga, sehingga sulit untuk rileks. Seorang bapak berusia 64 tahun pernah berbagi pengalamannya. Ia mulai rutin berjalan santai setiap sore selama 20 menit. Sebelumnya, ia sering kesulitan tidur lebih dari 4 jam per malam. Setelah beberapa minggu, ia merasakan tidur lebih mudah datang, dan durasi tidurnya bertambah menjadi sekitar 6-7 jam. Selain itu, ia juga merasa lebih segar di pagi hari dan jarang mengalami sakit kepala. Tip 6. Relaksasi sebelum tidur. Selain aktivitas fisik, relaksasi adalah kunci penting untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran menuju tidur. Relaksasi membantu menurunkan ketegangan otot, menenangkan pikiran,
serta memicu keluarnya hormon melatonin secara alami. Beberapa metode relaksasi yang bisa dilakukan lansia antara lain: latihan pernapasan dalam, duduk atau berbaring dengan nyaman, tarik napas dalam melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi selama 5-10 menit. Latihan ini menenangkan sistem saraf dan membuat tubuh lebih rileks. Peregangan ringan. Gerakan sederhana seperti meregangkan tangan, kaki, dan punggung bisa membantu mengurangi ketegangan otot. Dengan otot yang lebih rileks, tidur pun lebih mudah datang. Mandi air hangat. Air hangat membantu melebarkan pembuluh darah, membuat tubuh lebih nyaman. Setelah mandi, suhu tubuh akan sedikit menurun, memberi sinyal alami kepada otak bahwa saatnya tidur. Doa atau meditasi. Membaca doa, berzikir, atau bermeditasi bisa menenangkan hati dan pikiran. Aktivitas ini membantu melepaskan rasa cemas, sehingga pikiran lebih ringan. Mendengarkan musik lembut. Musik instrumental atau suara alam seperti gemericik air atau kicauan burung bisa menenangkan suasana hati. Aromaterapi. Minyak esensial seperti lavender atau chamomile dapat digunakan untuk menenangkan sistem saraf. Beberapa tetes minyak aromaterapi di bantal atau diffuser bisa memberi rasa nyaman. Ada kisah menarik dari seorang nenek berusia 69 tahun. Beliau memiliki kebiasaan sederhana sebelum tidur, yaitu melakukan latihan pernapasan selama 10 menit sambil memejamkan mata. Awalnya beliau hanya mencoba-coba, tetapi setelah rutin dilakukan, tidurnya menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Ia mengaku jarang lagi terbangun tengah malam, dan tubuhnya terasa lebih ringan di pagi hari. Kandungan alami yang mendukung relaksasi. Beberapa nutrisi dan kandungan alami juga bisa membantu proses relaksasi sebelum tidur. Magnesium dalam pisang, bayam, dan kacang almond membantu meredakan ketegangan otot. Theanine dari teh hijau tanpa kafein memberi efek menenangkan pikiran. Apigenin dalam chamomile berperan sebagai antioksidan yang menenangkan sistem saraf. Kalium dari pisang membantu mengatur kontraksi otot dan detak jantung agar tetap stabil. Banyak lansia merasakan khasiatnya. Ada yang mengaku setelah rutin minum teh chamomile hangat sebelum tidur, perasaan lebih tenang dan tidur lebih cepat datang. Kandungan apigenin di dalamnya bekerja alami untuk menurunkan kecemasan. Penutup bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, aktivitas fisik ringan di siang atau sore hari membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat, sementara relaksasi sebelum tidur membantu pikiran lebih tenang. Dua hal ini bila dipadukan akan menjadi kunci penting untuk memperbaiki kualitas tidur lansia. Ingat, tidur nyenyak tidak datang begitu saja, tetapi perlu disiapkan sejak siang hari dengan kebiasaan sehat. Di bab selanjutnya, kita akan membahas tip 7 dan tip 8, yaitu bagaimana membatasi penggunaan gadget di malam hari dan mengatur tidur siang agar tidak mengganggu tidur malam. Dua hal ini seringkali menjadi penyebab utama sulit tidur bagi lansia di era modern ini. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita sudah membahas bagaimana aktivitas fisik ringan dan relaksasi bisa membantu tidur lebih berkualitas. Namun, di era modern ini ada dua kebiasaan yang sering tidak disadari menjadi penghalang tidur nyenyak, yaitu terlalu lama menggunakan gadget sebelum tidur dan tidur siang yang berlebihan. Mari kita bahas keduanya secara detail agar sahabat bisa memahami dampaknya dan menemukan solusi yang tepat. Tip 7. Batasi penggunaan gadget sebelum tidur. Telepon pintar, tablet, atau televisi memang memudahkan hidup kita. Lansia bisa menggunakan gadget untuk berkomunikasi dengan keluarga, membaca berita, atau menonton hiburan. Namun, ada sisi lain yang sering merugikan, terutama jika digunakan menjelang tidur. Gadget memancarkan cahaya biru dari layarnya. Cahaya biru ini ternyata memiliki efek langsung pada otak. Paparan cahaya biru di malam hari membuat otak mengira bahwa masih siang, sehingga produksi hormon melatonin terhambat. Padahal, melatonin inilah yang memberi sinyal pada tubuh untuk merasa mengantuk. Akibatnya, tubuh tetap terjaga meskipun waktu tidur sudah tiba. Bagi lansia, kondisi ini bisa semakin memperburuk kualitas tidur. Mereka mungkin baru bisa tidur setelah larut malam, atau meskipun tertidur, tidurnya menjadi dangkal dan sering terbangun. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain. Batasi penggunaan gadget 1-2 jam sebelum tidur. Gunakan waktu tersebut untuk aktivitas menenangkan, seperti membaca buku cetak, berdoa, atau berbincang dengan keluarga. Gunakan mode malam. Banyak gadget memiliki fitur night mode atau blue light filter yang mengurangi pancaran cahaya biru.
Alihkan perhatian. Jika ada kebiasaan bermain gadget sambil menunggu kantuk, gantilah dengan mendengarkan musik lembut atau latihan pernapasan. Seorang bapak berusia 63 tahun pernah menceritakan pengalamannya. Ia terbiasa menonton televisi hingga larut malam. Akibatnya, tidurnya hanya berlangsung 3-4 jam. Setelah dokter menyarankan untuk mematikan televisi 1 jam sebelum tidur dan menggantinya dengan membaca buku doa, kualitas tidurnya meningkat drastis. Ia merasa lebih tenang, lebih cepat tertidur, dan lebih segar saat bangun. Selain itu, batasi juga kebiasaan memeriksa pesan atau media sosial di malam hari. Berita atau informasi yang memicu emosi, seperti kabar sedih atau menegangkan, bisa meningkatkan hormon kortisol dan mengganggu tidur. Tip 8. Batasi tidur siang. Tidur siang memang menyehatkan jika dilakukan dengan cara yang tepat. Namun, tidur siang yang terlalu lama justru bisa mengganggu pola tidur malam. Banyak lansia yang merasa sulit tidur di malam hari karena sudah tidur panjang di siang hari. Secara medis, tidur siang memang bisa memberi energi tambahan. Tetapi bagi lansia, tidur siang sebaiknya dibatasi hanya 20-30 menit saja. Tidur siang singkat ini sering disebut sebagai power nap, yang cukup untuk menyegarkan tubuh tanpa mengganggu tidur malam. Jika tidur siang berlangsung lebih dari 1 jam, tubuh bisa masuk ke fase tidur dalam. Ketika terbangun, bukannya segar, justru bisa merasa pusing dan bingung. Selain itu, tidur siang terlalu lama membuat tubuh tidak merasa lelah di malam hari, sehingga sulit memulai tidur. Ada kisah seorang nenek berusia 71 tahun yang terbiasa tidur siang hingga 2 jam setiap hari. Ia sering mengeluh tidak bisa tidur di malam hari meski sudah berbaring sejak jam 9 malam. Setelah ia mulai membatasi tidur siangnya hanya 30 menit, tidur malamnya menjadi lebih baik. Ia bisa terlelap lebih cepat dan jarang terbangun. Kapan waktu terbaik untuk tidur siang? Tidur siang sebaiknya dilakukan pada siang hari menjelang sore, sekitar pukul 1 hingga 3 siang. Pada jam-jam tersebut, tubuh memang cenderung merasa lelah secara alami. Tidur siang di waktu ini tidak terlalu mengganggu siklus tidur malam. Bagaimana jika tetap sulit tidur malam meski tidur siang singkat? Bagi lansia yang sangat sensitif terhadap tidur siang, sebaiknya tidur siang dihindari sama sekali. Sebagai gantinya, gunakan waktu siang untuk aktivitas ringan seperti berjalan santai atau membaca sambil duduk di kursi. Kandungan alami yang membantu mengatur tidur. Selain membatasi gadget dan tidur siang, beberapa kandungan alami juga bisa membantu menjaga pola tidur. Melatonin alami banyak terdapat pada ceri, tomat, dan jagung. Membantu mengatur jam biologis tubuh. Magnesium dalam kacang-kacangan, pisang, dan bayam membantu merilekskan saraf. L-theanine dari teh hijau tanpa kafein membantu menenangkan pikiran. Beberapa lansia berbagi pengalaman bahwa dengan mengonsumsi buah ceri di sore hari, tidur malam mereka lebih cepat datang. Kandungan melatonin alami dalam buah tersebut bekerja lembut tanpa efek samping seperti obat tidur. Penutup bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, membatasi penggunaan gadget di malam hari dan mengatur durasi tidur siang adalah langkah sederhana, namun dampaknya sangat besar. Cahaya biru dari gadget bisa mengacaukan hormon tidur, sementara tidur siang berlebihan membuat tubuh tidak lelah di malam hari. Dengan mengelola keduanya, sahabat akan lebih mudah mendapatkan tidur malam yang nyenyak dan menyegarkan. Di bab berikutnya, kita akan membahas tips 9 dan tips 10, yaitu tentang pemanfaatan ramuan alami penunjang tidur. Kita akan melihat bagaimana minuman tradisional seperti teh chamomile, jahe hangat, atau rebusan sereh bisa membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih pulas. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas pentingnya membatasi penggunaan gadget dan tidur siang, kini saatnya kita masuk pada tips berikutnya yang seringkali menjadi penolong alami bagi banyak lansia. Tips ini berkaitan dengan kekayaan alam yang kita miliki, yaitu ramuan alami penunjang tidur. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah memanfaatkan berbagai tanaman untuk membantu tubuh lebih rileks dan mudah tidur. Ilmu kedokteran modern pun mengakui banyak di antaranya memiliki kandungan aktif yang memang mendukung kualitas tidur. Mari kita bahas satu persatu. Tips 9. Teh herbal penenang. Beberapa jenis teh herbal sudah lama dikenal memiliki efek menenangkan pikiran dan memudahkan tidur. Teh chamomile. Chamomile adalah bunga yang kaya antioksidan bernama apigenin. Zat ini bekerja dengan cara menempel pada reseptor di otak yang berhubungan dengan rasa kantuk. Penelitian menunjukkan bahwa chamomile bisa membantu mengurangi kecemasan dan memperbaiki kualitas tidur.
Banyak lansia yang merasakan manfaat nyata dari chamomile. Seorang nenek berusia 68 tahun mengatakan, sebelum tidur ia rutin minum secangkir teh chamomile hangat. Hasilnya, ia jarang lagi terbangun tengah malam, tidurnya lebih pulas, dan perasaan cemasnya berkurang. Teh lavender. Lavender terkenal dengan aroma menenangkannya. Minuman dari bunga lavender memiliki efek relaksasi yang kuat. Kandungan alami dalam lavender membantu menurunkan detak jantung dan membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat. Teh peppermint. Peppermint membantu meredakan ketegangan otot dan rasa tidak nyaman pada perut. Dengan tubuh yang lebih rileks, tidur pun datang lebih mudah. Teh daun kelor. Daun kelor kaya magnesium dan triptofan, yang berperan penting dalam produksi hormon melatonin. Ramuan dari daun kelor dapat menjadi alternatif alami untuk meningkatkan kualitas tidur. Tips 10. Ramuan tradisional dari dapur. Selain teh herbal, dapur kita juga menyimpan banyak bahan sederhana yang bisa dijadikan ramuan penunjang tidur. Jahe. Jahe dikenal sebagai rempah dengan sifat menghangatkan dan menenangkan pencernaan. Rasa hangat dari jahe membantu tubuh lebih rileks. Kandungan gingerol dan shogaol dalam jahe juga bermanfaat mengurangi peradangan ringan yang bisa mengganggu kenyamanan tidur. Rebusan sereh. Sereh atau serai memiliki kandungan citral yang memberikan efek menenangkan sistem saraf. Minuman rebusan serai hangat di malam hari bisa membuat tubuh lebih nyaman dan pikiran lebih tenang. Susu kunyit. Kombinasi susu hangat dengan kunyit bukan hanya menyehatkan, tetapi juga membantu tidur. Kunyit mengandung kurkumin, antioksidan kuat yang menurunkan peradangan. Saat tubuh terasa nyaman, tidur pun lebih nyenyak. Air rebusan kayu manis. Kayu manis memiliki aroma yang menenangkan. Kandungan cinamaldehide di dalamnya membantu melancarkan peredaran darah dan memberi rasa hangat yang nyaman menjelang tidur. Madu. Madu adalah salah satu pemanis alami yang bisa membantu meningkatkan produksi serotonin di otak. Serotonin kemudian diubah menjadi melatonin yang memudahkan tidur. 1 sendok madu dicampur dengan air hangat atau teh herbal bisa menjadi pilihan sederhana. Kandungan gizi dalam ramuan alami. Mari kita lihat beberapa kandungan utama dari ramuan alami ini. Apigenin. Chamomile menenangkan sistem saraf dan menimbulkan rasa kantuk. Citral. Sereh memberi efek relaksasi pada saraf. Gingerol. Jahe membantu melancarkan peredaran darah dan menenangkan tubuh. Kurkumin. Kunyit antioksidan yang menurunkan peradangan, membuat tubuh lebih nyaman. Cinamaldehide. Kayu manis memberi rasa hangat dan menenangkan pikiran. Glukosa alami. Madu mendukung produksi hormon tidur melatonin. Testimoni khasiat. Banyak lansia yang merasakan manfaat nyata dari ramuan alami ini. Misalnya, seorang bapak berusia 70 tahun yang dulu sering kesulitan tidur. Setelah rutin minum rebusan serai setiap malam, ia merasa lebih tenang dan cepat mengantuk. Ada pula seorang ibu yang terbiasa minum susu kunyit hangat. Ia mengaku tubuhnya terasa nyaman, perut tidak kembung, dan tidurnya lebih pulas. Pengalaman nyata ini membuktikan bahwa solusi tidur tidak selalu harus dengan obat medis. Allah menyediakan banyak bahan yang aman dan bermanfaat. Cara praktis membuat teh chamomile. Seduh 1 sendok teh bunga chamomile kering dengan air panas. Diamkan 5-10 menit, lalu minum hangat. Rebusan sereh. Geprek 2 batang sereh, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat sebelum tidur. Jahe hangat. Iris tipis jahe segar. Rebus dengan 1 gelas air, tambahkan sedikit madu jika suka. Susu kunyit. Panaskan segelas susu, tambahkan setengah sendok teh bubuk kunyit, aduk rata, dan minum hangat. Penutup bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, penggunaan ramuan alami bisa menjadi cara sederhana, murah, dan aman untuk membantu tidur nyenyak. Ramuan seperti teh chamomile, jahe hangat, atau rebusan serai bukan hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menyehatkan tubuh. Dengan memanfaatkan kekayaan alam ini, sahabat bisa meraih tidur lebih berkualitas tanpa harus bergantung pada obat tidur. Di bab selanjutnya, kita akan membahas tips 11 dan tips 12, yaitu tentang pentingnya konsultasi dengan dokter jika gangguan tidur berlanjut serta bagaimana mengelola pikiran dan perasaan agar tidur lebih tenang. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita sudah membahas banyak hal tentang cara-cara alami untuk memperbaiki kualitas tidur, mulai dari rutinitas tidur, makanan, relaksasi, hingga ramuan herbal. Namun, ada 2 hal terakhir yang tidak boleh dilupakan. Pertama adalah pentingnya berkonsultasi dengan dokter bila gangguan tidur tidak kunjung membaik,
dan kedua adalah cara mengelola pikiran serta emosi agar tidur lebih tenang. Mari kita bahas keduanya secara lebih mendalam. Tip 11. Konsultasi dengan dokter. Gangguan tidur pada lansia memang umum terjadi, tetapi bila berlangsung lama dan sangat mengganggu, sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja. Ada banyak kemungkinan penyebab di balik sulit tidur, mulai dari kondisi medis tertentu, penggunaan obat-obatan, hingga gangguan psikologis. Beberapa kondisi medis yang sering memengaruhi tidur antara lain hipertensi atau tekanan darah tinggi. Beberapa obat antihipertensi bisa menimbulkan efek samping insomnia. Diabetes. Fluktuasi kadar gula darah dapat membuat tubuh terbangun di malam hari. Artritis atau nyeri sendi. Rasa sakit membuat sulit mencari posisi tidur yang nyaman. Sleep apnea. Kondisi di mana pernapasan berhenti sejenak saat tidur, membuat kualitas tidur menurun. Jika sahabat mengalami salah satu kondisi tersebut, berkonsultasi dengan dokter adalah langkah bijak. Dokter bisa membantu mengevaluasi penyebab, menyesuaikan dosis obat, atau memberikan terapi tambahan. Selain itu, dokter juga dapat menyarankan suplemen atau obat tidur ringan bila benar-benar diperlukan. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan obat tidur harus sesuai anjuran dokter, karena bila digunakan tanpa pengawasan bisa menimbulkan efek samping atau ketergantungan. Seorang kakek berusia 74 tahun pernah bercerita, ia sering terbangun lebih dari 5 kali setiap malam. Setelah berkonsultasi, dokter menemukan bahwa penyebabnya adalah efek samping obat tertentu. Setelah obat diganti dengan jenis lain yang lebih aman, kualitas tidurnya jauh membaik. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua gangguan tidur harus diatasi sendiri. Ada kalanya bantuan tenaga medis sangat dibutuhkan. Tip 12. Mengelola pikiran dan emosi. Selain faktor fisik, pikiran dan perasaan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur. Banyak lansia yang sulit tidur bukan karena sakit, melainkan karena pikiran yang terus berputar, kekhawatiran, atau rasa kesepian. Beberapa cara sederhana untuk mengelola pikiran sebelum tidur adalah menulis jurnal. Menuliskan hal-hal yang mengganggu pikiran di buku catatan bisa membantu melepaskan beban dari kepala. Banyak orang merasa lebih ringan setelah menuliskan isi hatinya. Bercerita pada keluarga. Jangan ragu untuk berbagi cerita dengan anak, cucu, atau pasangan. Kadang hanya dengan didengarkan, hati menjadi lebih tenang. Berdoa dan bersyukur. Meluangkan waktu untuk berdoa atau merenungkan hal-hal baik yang sudah terjadi hari itu bisa membuat pikiran lebih damai. Teknik relaksasi mental. Bayangkan suasana yang menenangkan, seperti berada di tepi pantai, mendengar ombak, atau duduk di taman dengan udara sejuk. Visualisasi positif ini membantu mengalihkan pikiran dari kecemasan. Menghindari berita atau tontonan yang menegangkan. Sebaiknya hindari membaca berita sedih atau menonton acara yang menegangkan menjelang tidur, karena bisa memicu stres dan membuat pikiran semakin aktif. Ada kisah seorang ibu berusia 67 tahun yang sering merasa cemas setiap malam. Ia mengaku sulit tidur karena memikirkan masalah keluarga. Setelah anaknya menyarankan untuk menulis jurnal sebelum tidur, ia mulai menuliskan apa saja yang membuatnya resah. Ternyata, kebiasaan itu membuat pikirannya lebih ringan, sehingga tidurnya lebih mudah dan nyenyak. Kandungan alami untuk ketenangan pikiran. Beberapa bahan alami juga bisa mendukung ketenangan pikiran menjelang tidur. Magnesium dari kacang almond dan bayam membantu menstabilkan sistem saraf. Omega-3 dari ikan laut berperan mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan otak. L-theanine dalam teh hijau tanpa kafein menenangkan aktivitas otak. Apigenin dari chamomile membantu menurunkan rasa cemas. Banyak lansia yang terbantu dengan asupan nutrisi ini. Seorang bapak berusia 65 tahun bercerita bahwa setelah rutin mengonsumsi ikan laut 2 kali seminggu, ia merasa lebih tenang, lebih jarang marah, dan tidurnya lebih pulas. Pentingnya dukungan sosial. Selain ramuan alami dan teknik relaksasi, dukungan dari keluarga dan lingkungan juga sangat penting. Lansia yang merasa diperhatikan, diajak berbicara, dan didukung oleh keluarga cenderung memiliki tidur yang lebih baik. Perasaan dicintai dan tidak sendirian membantu menenangkan hati. Dukungan sosial ini bisa sederhana, seperti menemani berbincang sebelum tidur, mengirim pesan singkat menanyakan kabar, atau sekadar mendengarkan keluh kesah. Hal-hal kecil seperti ini ternyata berdampak besar bagi ketenangan pikiran lansia. Penutup bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, 2 tips terakhir ini menunjukkan bahwa tidur nyenyak tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal pikiran dan perasaan.
Berkonsultasi dengan dokter penting bila gangguan tidur berlangsung lama, karena ada kemungkinan penyebab medis yang perlu ditangani. Sementara itu, mengelola pikiran dengan cara menulis, berdoa, atau berbagi cerita bisa membuat hati lebih ringan dan tidur lebih tenang. Dengan demikian, lengkaplah sudah 12 tips tidur nyenyak untuk lansia menurut dokter yang kita bahas dari awal hingga akhir. Namun, sebelum kita menutup rangkaian pembahasan, mari kita rangkum kembali poin-poin pentingnya dan berikan pesan motivasi di bab terakhir. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, tibalah kita di bagian penutup dari pembahasan panjang mengenai 12 tips tidur nyenyak untuk lansia menurut dokter. Kita sudah melewati 8 bab sebelumnya, membahas mulai dari mengapa tidur penting, bagaimana membentuk rutinitas, hingga apa saja ramuan alami yang bisa membantu tidur lebih tenang. Sebelum saya memberikan pesan terakhir, mari kita rangkum kembali 12 tips penting yang sudah kita pelajari bersama. Ciptakan rutinitas tidur yang konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari agar tubuh terbiasa dengan pola teratur. Buat lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar sejuk, gelap, tenang, dengan kasur dan bantal yang mendukung. Hindari asupan yang mengganggu tidur, seperti kafein, rokok, alkohol, atau makanan pedas menjelang malam. Konsumsi makanan pendukung tidur, susu hangat, pisang, kacang almond, oatmeal, atau teh herbal yang menenangkan. Lakukan aktivitas fisik ringan, jalan kaki, senam lansia, atau berkebun untuk membuat tubuh lebih rileks. Relaksasi sebelum tidur, pernapasan dalam, peregangan ringan, doa, atau mandi air hangat untuk menenangkan pikiran. Batasi penggunaan gadget. Kurangi paparan cahaya biru 1-2 jam sebelum tidur. Atur tidur siang. Bila perlu tidur siang, cukup 20-30 menit agar tidak mengganggu tidur malam. Manfaatkan teh herbal penenang. Chamomile, lavender, peppermint, atau daun kelor yang membantu tubuh lebih tenang. Gunakan ramuan tradisional. Jahe hangat, rebusan sereh, susu kunyit, kayu manis, atau madu sebelum tidur. Konsultasi dengan dokter bila gangguan berlanjut, karena bisa jadi ada penyakit atau efek obat yang memengaruhi tidur. Kelola pikiran dan emosi. Dengan menulis jurnal, berbicara dengan keluarga, berdoa, atau melakukan meditasi sederhana. 12 langkah ini terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, hasilnya akan luar biasa. Tidur nyenyak bukan hanya membuat tubuh segar, tetapi juga memperkuat jantung, menjaga daya ingat, menyeimbangkan gula darah, memperkuat tulang, dan membuat suasana hati lebih stabil. Pesan motivasi untuk sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Jangan pernah berpikir bahwa sulit tidur adalah takdir yang tidak bisa diubah. Dengan langkah-langkah sederhana dan kebiasaan sehat, setiap lansia berhak merasakan tidur yang tenang, pulas, dan menyegarkan. Tidur nyenyak adalah hadiah terbaik yang bisa sahabat berikan kepada tubuh. Saat tubuh mendapat istirahat cukup, organ-organ bekerja lebih baik, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup pun meningkat. Ingatlah bahwa tidur adalah waktu di mana tubuh kita dipulihkan, bukan sekadar waktu yang terbuang. Jangan menyerah bila dalam beberapa hari pertama perubahan terasa sulit. Membentuk kebiasaan baru memang butuh waktu. Tetapi, dengan kesabaran dan ketekunan, tubuh akan menyesuaikan diri. Seperti halnya seorang bapak berusia 70 tahun yang dulu sering insomnia, kini bisa tidur nyenyak setiap malam hanya karena ia konsisten dengan rutinitas baru, tidur di jam yang sama, minum rebusan sereh, dan menulis jurnal singkat sebelum tidur. Ingatlah, sahabat tidak sendirian dalam perjalanan ini. Keluarga memiliki peran besar dalam mendukung kualitas tidur lansia. Anak, cucu, atau pasangan bisa membantu dengan menciptakan suasana rumah yang tenang, menemani berbincang sebelum tidur, atau sekadar memberi perhatian kecil. Kebersamaan dan kasih sayang membuat hati lebih damai, dan hati yang damai adalah kunci tidur nyenyak. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dengan keluarga. Kadang, tidur nyenyak dimulai dari hati yang ringan. Saya ingin menutup dengan doa tulus untuk sahabat semua. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Semoga setiap malam menjadi waktu istirahat yang penuh kedamaian, dan setiap pagi membawa semangat baru untuk menjalani hari. Bagi sahabat yang sedang berjuang dengan gangguan tidur, semoga segera menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya. Dan bagi yang sudah merasakan tidur nyenyak, semoga terus bisa mempertahankan kebiasaan baik itu. Sahabat channel Lansia Sehat,
Jika Anda punya pengalaman tentang bagaimana cara mengatasi sulit tidur, silakan bagikan di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi lansia lainnya yang sedang menghadapi masalah serupa. Dengan saling berbagi, kita bisa saling menguatkan. Akhirnya, lengkap sudah perjalanan kita membahas 12 tips tidur nyenyak untuk lansia menurut dokter. Semoga seluruh informasi ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, tidur yang baik adalah kunci kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. Mari terus jaga pola hidup sehat, tetap bersyukur, dan bersemangat menjalani hari. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap bersama channel Lansia Sehat.